Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah Allah. Kita luar biasa hadir di subuh berjamaah pada jam 11. Mudah-mudahan kesombongan orang kaya tempat semoga pengalaman ibadah ditampi ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak rahimahullah, kurang meraskin di kaca kita menuju masih dina bab sholat. Kami membahas sholat memang menarik dan bosenan ya Pak. Pemimpin milik pengawasan sok gitu membahas tentang sholat. Jika mungkin dibatasi waktu, pertanyaan itu pasti sudah kena ya Pak. Lagi memang di masyarakat kita perlu diperdalam tentang bab sholat ya. Karena sholat adalah ibadah yang pokok. Aktif sholat dari zikir, sholatlah untuk mengingat Allah. Jadi sarana yang terbaik untuk berkomunikasi dengan Allah yaitu sholat. Karena ditangkoskan kalfiatna hal-hal mau diwajibkan, hal anu disunahkan, hal anu dibolehkan, bahkan hal anu dibatalkan. Dina bab ma yubahu fiha, dina bab yang dibolehkan ketika sholat. Kemarin ngabatalkeun, ngamakruhkeun, ayeuna nu dibolehkeun. Yubahu lil musolli fi umuri, ada beberapa hal anu dibolehkeun ketika sholat. Nu kahiji al amalul yasiru ka islahi rida isubuti mislihi, midamel pekerjaan anu ringan sapertos rida isubuti mislihi, ngabenerkeun selendang itu boleh. Cuman bahasa wangi gak dibahas bener-bener sorban pengkikieulan ya Pak. Jadi sebatas harus gerakan yang ringan, lamun sorban, lamun selendang pondok sabula cukup cepeng tarik, menerapkan kopea cukup kali. Pekerjaan anu ringan itu dibolehkan. Memang ukuranna dina Imam An-Nawawi, Imam Syafi'iyah pamaratan wahidah. Kata dicepeng rumus urang teh ingkunta fa'ilan pamaratan wahidah. Kalau kita harus melakukan itu semua, maka lakukan sekali. Boleh 3 kali tapi tidak berurutan. Nuka 2 anu kaiji tadi satu maha ada riwayat ikat Kanjeng Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihi, bahwa Rasulullah pernah melakukan itu dengan riwayat yang sahih. At-tanah nuhu indal idtirori ilaihi, nuka 2 boleh ngadehem ketika dalam keadaan sangat darurat. Malam dibahas di sama dehem kayaknya. Kemarin kan tes dibahas. Jadi dehem itu kalau ham itu kan 3 huruf ya. Nah,
Nawawi memberikan patokan itu 2 huruf. Jadi mulai adehem tentang tapi natamna atau membunyikan lamun ham itu kalaupun harus pun batuk kumaha yaitu termasuk dalam intiror darurat gatel gitu ya masuk itu kan menuju sholat tempat gatel lalu sekiranya orang yang tahan menimbulkan madorot maka itu termasuk karena intiror jadi sesuatu yang di luar itu ya kehendak kurang jadi sangat darurat. Lamun dia mau di nanti hari-hari angkos sama bakal tersolat yang ngelewat batal. Tapi mun kondisi dalam keadaan memang harus misalkan mampet itunya komo habis kosong itu jantung imam kamu pamit nanti pagi emang buka kunaon ada dingin sebelum jadi kalau pagi itu kita kayak yang lumbak gitu hidung marut mau beliut kalau memang harus dikeluarkan kan tidak apa-apa karena itu ada tapi ingin dihajar nukatilu islahu min fisofi bizadbihi ilal amami au ilal waradi ya kamar terus dibahas ya. Membetulkan soft narik anu di belakang ke depan di samping ke kiri atau ke kanan au idaratul muhtamami yasari ilal amani kama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Abbas atau menarik dari belakang ke depan sakumaha mempraktekkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Ibnu Abbas mayasarihi ila yaminihi lama waqafa billahi yusalli ilal jambi Rasulullah narik di kiri ke kanan sakumaha ka Ibnu Abbas ngiringan sholat sareng Kanjeng Rasul andena aya dina sebelah kanan di Kanjeng Rasul di berjamaah makmum nate Ibnu Abbas mungkin jarakna kedui ditarik kan di sokna di Rasul itu pekerjaan yang dibolehkan amal atasnya keopat gitu dah atasa ubu wawad uliyadi alal fami atasa ubu teh huai ya wawad ul itu nyimpen al-yadi itu tangan alal fami itu cangkem wah atasnya jadi maksudnya nutupan cangkem ketika luar nah itu boleh ya, luar itu boleh nah itu dibolehkan jadi jangan sampai saklek lah si nanti batal lalu calang nafsa tarik lalu buka kan setan asuh kalau minta asuh pernah bentuk masuk nah, jadi dibolehkan termasuk batu jadi ngangkatnya ini tetap kedah ayah apa aturan jadi ini kecil dua gitu nah itu batal cekap sekali simpan di ke tempatnya nah jadi mulai boleh ditutupannya perjalanan nah itu pekerjaannya yang kelima al-istiftahu alal imam memulai bacaan imam maksudnya ketika imam lupa maka boleh menyambungkan bacaannya ketika imam inna anzalna fi lailatul qadr nah pohon itu ya jantan we
tah si makmum teh tong sarua na teu pohonna dengan caranteng erek ngamulai da teu dibantu anta tadi deui di mana deui tungtung nama nate imam balik teu beres teu biasa dilanjutkeun gentos surat teu biasa dilanjutkeun gentos. Nah si makmum al-istiftah harus bisa memulai bacaan imam ketika imam itu boleh cek kurang teh pamaan tinang zana fi lailati wa jatang ta sambungkan ke makmum pama adro kama lailah oh cek kamu cek imam oh pama adro kama lailah pahoan deui sambungkan deui dengan pasal selanjutnya. Artinya imam memang penguasaan bacaan ayat Al-Qur'an harus banyak. Namun kesusahan membaca ayat Al-Qur'an Rasulullah hafal. 3 surat favorit kurang mah hanya 3 kul. Kul kalau dulu falak. Nuka wa tasbihu lahu insaha dan membaca tasbih ketika imam lupa. Imam itu manusia, Pak. Kemungkinan lupa itu ada. Maka makmum, tugas makmum itu mengingatkan dengan cara membaca tasbih. Eta mudah-mudahan imam ngerti itu bahwa apa yang dilakukan oleh imam itu salah. Jadi si makmum subhanallah ruku Rasulullah kalau sujud satu subhanallah udah tidak itu ngerti. Pernah kabur dibahas kumaha namun imam teu maca Al-Fatihah. Al-Fatihah kan rukun salat. La sholat terima lagi waktu Fatihatul Kitab. Termaca Al-Fatihah ujung Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Termaca Al-Fatihah. Makanya Fatihah kunci. Si makmum ngemutan subhanallah disangkana si imam teh salah maca suratna. Subhanallah wallahu ahad. Subhanallah, qul huwallahu ahad. Maksud urang mereka bejaan naon? Maca Al-Fatihah, tapi pengertian si imam karena keur maca surat, hayu teh enggak bener surat. Kira-kira beres moalnya salat. Tah kumaha solusina? Harus ada solusi. Kira-kira. Nah, abdi ingin merujuk salah satu pendapatnya. Tapi tidak dikonfirmasi dia kira-kira dalam hal seperti itu boleh makmum mengucapkan kata yang sekiranya imam ngerti kalau memang dia belum baca Al-Fatihah. Dengan cara apa? Apakah mau mengucapkan Al-Fatihah baru imam ngerti? Di dalam satu qaul jadi tacan nyari kitabnya dia bentuk kitabnya itu ya tacan foto maos karena memang logis kalau makmum yang imam itu nyambung sholat mau beres ya ayo baik nah imam dia mengarahkan ya wa kafirun la maka dulu kamu dan subhanallah ya ayyuhal kafirun mah kurang salah naon ya kelas balik kita akhirat tuh beres-beres sholat tuh Pak mau beres-beres sebab persepsi imam orang salah baca surat artinya ganti dari surat karena kalau aku bil falak subhanallah kan liurnya orang salah naon padahal can maca Al-Fatihah nanti alasan terus maca liqaulihi sallallahu alaihi wasallam sakumaha kasawan dengan Rasulullah SAW man nabahu syai'un fi sholati falyaqul subhanallah. Sajama anu terjadi sesuatu ketika sholat harposna
imam lupa gerakan, lupa bacaan, maka falyaqul ucapkeun subhanallah. Ieu dina tafakkur. Nuka genep. Daf'ul marrina baina yadayn. Di atasnya kemarin mendorong orang yang lewat ketika orang sholat di halangan atau orang dorong. Liqouli sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ila syai'in yasturu minan nasi fa idza arada ahadukum ayyastaja baina yadayhi fal yadfa'u. Dorong ketika orang lewat sholat atau penjagaan, jika tetap maksa kena dia lewat, maka fal yadfa'u, dorong lebih keras lagi. Memang itu wajib. Orang sedang menuju sholat. Fa inna aba, karena seharusnya lamun dia masih kena tetap jalan, fal qatul fa innahu syaiton, katanya. Pada hakikatnya dia adalah setan yang lewat ingin mengganggu orang yang sholat. Terus seterusnya qatlul hayyati wal aqrabi, membunuh ular dan kalajengking. In qasadatu wa ta'arradat, namun eta dua makhluk teh memang berniat nyerang. Bedanya makhluknya ada yang sekedar lewat itu ya. Kalau sekedar lewat mah kan ya. Kita ada zaman dulu mah sholatnya bisa di mana wae Pak. Jadi ke padang pasir menuju nanti perang di padang pasir itu kan ya, ular tehnya kelihatan. Kalau sekedar lewat mah ya lewat, entah sampai ke nanti orang yang memang terkenal cicing itu kurang sampai kan beleduk. Aja kurang salah nama. Tapi orang yang ada niatan ingkosodatu, yang bermaksud menyerang wa ta'arradu dan menyakiti. Jadi memang dia harus datang terus seperti macokkan gitu. Boleh gitu. Wa huwa fi sholati, dan dia adalah ketika sholat. Liqauli sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dawuhan Rasul, sebagaimana Rasul uqtul aswadaini, bunuhlah dua makhluk yang hitam. Nawa al-hayyata, ular, wal aqraba, kalajengking. Nu saterasna haqqu jasadihi biyadihi, menggaruk badan kosan. Di dua min amal yasiru, karena itu adalah amal yang ringan, al-muqtafir, dan ditolerir. Nah, tapi tetap ada caranya. Kalau garok kepikiran tapi cukup mendatangi dia, kalau simpan tangannya baru garok. Masih kena gatel, garok lagi. Gatel kena garok lagi. Atau sampai ke langsung gitu. Yang terakhir al-isyaratu bil kafi liman sallama alaihi bi sallallahu alaihi wasallam, memberikan isyarat dengan telapak tangan liman sallama, ka orang anu mengucapkan salam. Fi alaihi sallallahu alaihi wasallam dalika, karena Rasulullah SAW melakukan itu. Jadi ada orang salam ketika kita sholat, maka al-isyarah, memberikan isyarat bahwa kita sedang sholat. Tapi gerakan aja diatur. Sampaikan gerakan, satu lah. Jadi kita sholat. Eta anu dibolehkeun ketika sholat. Sa'alid satu hadis aja. Ia terus lebat karena bab sholatul jamaah nih. Sholatul jamaah. Sholatul jamaati, sholat berjamaah. Hiji hukumna. Sholatul jamaati sunnatu wajibatun fi haqqin kulli mu'min. Pertama, sholat berjamaah itu hukumnya sunat muakkad, jadi sunnah yang ditekankan.
Aya wajib, hukum tertinggi itu wajib. Yang kedua sunnah. Sunnah TK bagi dua. Ada sunnah muakkad, ada sunnah wajib. Sunnah muakkad itu sunnah hukumnya, tapi semaksimal mungkin orang bisa ngelaksanakan. Yang kedua ada sunnah yang biasa, sebagai muakkad, enggak begitu ditekankan. Nah, sholat berjamaah adalah termasuk karena kelompok sunnah yang sangat ditekankan kepada setiap mukmin. Lima yamna'u udru min uduriha, kecuali ayat udur yang memang mentolerir untuk seseorang tidak ikut berjamaah. Jadi saking keutamiannya sholat berjamaah sampai ke dihukumi sunnah yang mendekati wajib. Jadi sunnah yang sangat ditekankan sampai-sampai boleh meninggalkan sholat berjamaah lamun urang aya halangan sapertos hujan ageum sehingga urang menyulitkan sumping ke masjid, atau karena urang sakit tidak memungkinkan urang berangkat sholat berjamaah. Wa dzalika liqauli sallallahu alaihi wasallam ma min salasatin fi qaryah. So kanjeng Rasul lamun ayat kedua di hiji lembur, di hiji Peru, di Cimahi atau di RT 17, dan ayat kedua ketika datang waktu sholat di qaryatin wala badin atau di hiji lembur, la tuqami fihim sholatul jamaah, teu ngalaksanakeun sholat berjamaah. Ah, tekan yang maksud dia illas tahwaza alaihim syaiton. Pada hakikatna di kampung eta teh illas tahwaza alaihim syaiton, sedang cengkram oleh setan. Jadi mengadang dia pada keun oge lamun di nanti haja-haja ke sholat berjamaah dalam genggaman setan. Jadi mau di lembur di Masjid Al-Barkah, tapi beda kasusnya lamun memang di lingkungan Al-Barkah tidak ada orang karena seribu yang dikejar, yang di pasar, yang di mana. Ieu mah lamun kondisina di imam teh aya itunya datang waktu sholat dengan sengaja arep ka masjid berjamaah, sampaikan ke di masjid tidak dilaksanakan sholat berjamaah. Maka cakap Rasul illa staqbala alaihi syaitan, maka di lembur kita sedang cengkram keur di puasa itu syaitan. Jadi tong kaget lamun hiji masjid tingkat kemakmurannya rendah, sholat berjamaahnya minim, maka segala permasalahan hidup itu ada di rumah Anda. Karena memang sudah dikuasai sama itu setan. Ayah di rumah terjadi gede ambak salah kita. Tekau terus subuhan cai berluar belasnya. Ayah nanti istri yang susah itu atur. Ada apa tuh anak sampai kalau ada orang tua yang bingung harus mendidik apa. Oh mungkin harus dicek apakah sholat berjamaah di sini nanti masjidnya itu makmum, atau mungkin nanti rezeki orang serak itu esek usaha ini dan usaha itu coba di ngecek di sana nanti yang dua sholatnya atau bacaan ketemu sholat berjamaah atau sholat berjamaah mungkin karena memang harus dipendat dulu nanti setan. Lamun jalma tos dikuasai itu setan, maka kebaikan-kebaikan tidak akan muncul. Setan itu dulunya itu dari bangsa jin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasahu an amri rabbih. Ketika Allah, setan itu kan makhluk turunan awalnya itu adalah iblis. Iblis dari kata balasa. Balasa itu yang menutupi keburukan. Kalau yang kebaikan balasa itu iblis. Kalau yang menutupi kebaikan adalah labasa. Maka saya dikasih nama oleh orang tua
apa lubis itu tuh dari labasa, jadi bukan lubis batak. Banyak orang mengatakan di mana turunan itu maka lubis itu tuh dari kata labasa yang menutupi keburukan, ditutupan kebaikan. Nah itu lubisnya labasa. Kalau keburukan yang menutupinya, ia misalkan baik dalam satu cangkir, ditutupan keburukan, maka itu adalah balasan yang makhluknya disebut iblis. Nah iblis itu turunan dari jin, fafasaku an amri rabbihim, yang berbuat dosa maksiat kepada Allah ketika Allah menyuruh untuk bersujud kepada Nabi Adam. Bersujud di sini bukan menyembah tapi menghormati. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama illa iblis. Malaikat sujud kecuali iblis. Nah, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Nah, jadi sahabat Rasul gitu ya. Lamun tegas sana berjamaah istawada alaihi syaitan, maka eta lembur ada dalam penguasaan setan. Fa alaikum bil jamaati. Fa inna ma yaqulu minal ghanamil qasiyah. Karena seharusnya serigala itu dimaknai setan ya. Karena serigala akan memangsa domba yang memisahkan diri dari komplotannya. Sampai tinggali, nah serigala mual nanti nyerang kan berjamaah, kan rombongan gitu ya. Tapi dia bakal ngincer domba mana anu memisahkan diri dari komplotannya, ngincer gitu. Nah itu pasti benar. Nah ini dia serigala digambarkan oleh setan itu bakal ngincer kajama anu kedai berjamaah. Sebab ayat di masjid berjamaah setan Tuhan ini tidak dalam berarti Tuhan ini menguasai itu setan, karena ada dalam kebersamaan orang yang berjamaah. Nah, setan pasti ngincer kisahan ke masjid. Tanya karena surga Rasul. Fa inna ma yaqulu dzibul, karena sesungguhnya serigala itu akan memakan minal ghanamil qasiyah, domba yang memisahkan diri. Jadi berjamaah itu sedang menguatkan benteng pertahanan kurang dengan godaan setan. Di ini baru babak awal tentang sholat berjamaah. Nanti ada fadilah-fadilahnya. Wali-wali di pengawasan sebab seueur pisan fadilah berjamaah. Bahkan saat jamanmu 40 dan 40 wangi berjamaah ke Kalangkung, maka padilahna seueur di antawisna dihindarkeun tina sifat munafik, dilancarkeun ka rezekina bakal di apa cukupkeun. Anu pada akhirna urang ingikeun derajat husnul khotimah. Sakitu nu biasa dibukikeun di Baresa ini enggak tahu. Terus kan gitu. Hermos